Kita mulai syahadat ya. Iya. Baik. Bismillah. Bismillah. Pasangan juga muslim. Tapi sebelumnya dengan orang tua tuh melarang saya buat nikah beda agama. Dia selalu menuntut saya untuk mencari pasangan yang seiman. Terus pas saya baru kenal sama pasangan saya itu, saya bertanya kan sama dia, saya nanya sama dia, saya tanya, kamu mau nggak kalau masuk ke Kristen? Terus dia balik nanya ke saya, katanya, kamu bisa nggak ngeyakinin saya, biar saya tuh bisa masuk Kristen itu gimana? Saya juga nggak bisa jawab karena saya nggak tahu banyak tentang Kristen. Terus saya nanya ke Om, Om, kalau di Indo tuh bisa nggak sih kalau nikah dua agama? Nggak bisa dong. Terus banyak sharing ke Om. Terus abis itu sama Om dikasih penjelasan. Karena Om sendiri juga Muslim kan. Om ini maksudnya yang di Om, sini nih. Om Supriya, suaminya Hmm. Bibi. Terus abis itu dikasih penjelasan. Terus Om nanya balik ke aku katanya, kamu tahu Kristen nggak? Terus akunya jawab, ya kalau ditanya tahu Kristen tuh nggak begitu tahu ya Om, karena kan aku terlahir dari keluarga tuh Kristen, mayoritas Kristen semua. Karena dari kecil pengajarannya itu ya ke gereja, ya kita ke gereja kayak gitu ya. Setahu saya Kristen saya tuh ya karena turunan, bukan karena saya tahu mengenai Kristen yang dalam gitu loh, Ustaz. Hmm. Terus Om berusaha ngejelasin kayak gini nih, terus Om ngebagiin link dari Bibi juga banyak ngebagiin link. Coba deh kamu lihat lihat perbedaan tentang ketuhanan kayak gitu-gitu. Terus abis itu ya banyak lihat di situ. Eh, Terus baru sadar, oh iya, di debat lintas agama ini sering apa iya, dikasih link debat antar agama gitu maksudnya. iya, iya. Hmm. Jadi dari melihat debat antar agama ini Anda semakin mantap untuk masuk Islam bukan hanya gara-gara ingin menikah, bukan? Iya, enggak, bukan karena menikah. Itu Ya, pun enggak cuman sekali dua kali Pak Ustadz, karena kan menurut saya nggak mau juga kalau cuman karena pasangan. Suatu saat udah nggak mantap. sesuai sama ekspektasi saya bakal kecewa di situ kan. Saya nggak mau kayak gitu. Terus Om berusaha ngeyakinin, terus Om ngomong kayak gini, ya kalau kamu mau yakin di agamamu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu pengen kenal Islam, ya udah berusaha berusaha buat kenalin Islam. Saya belajar apa landasan yang kamu dapat kamu masuk Islam, jangan karena pasangan. Om sama ngomong kayak gitu. Terus Bibi juga berusaha kayak ngasih link, ngasih tahu kayak kamu lihat nih, kamu lihat. Terus akhirnya aku kayak tadinya tuh dari dulu juga Bibi kayak ngasih link tapi aku tuh nggak pernah lihat kayak bodo amat aja. Terus akhir-akhir ini nggak tahu terus berusaha ngelihat eh ternyata menarik gitu loh. Mm-mm. Eh, terutama mengenai ketuhanan gitu ya. Itu Iya, kan yang paling paling pokok adalah mengenai dosa waris dan ketuhanan gitu. Nah itu setelah melihat ini perdebatan gitu, apa yang terpikir oleh Anda mengenai Yesus yang katanya Tuhan itu? menurut saya ya, menurut saya pribadi, saya juga berpikirnya awalnya ya Pak Ustadz, karena kan saya nggak begitu memahami kayak Kristen itu seperti apa, saya kan nggak begitu ya, karena saya kan faktor turunan yang ya saya ke gereja menjalankan apa yang menjadi kewajiban orang Kristen seperti itu. Tapi untuk mendalami Alkitab kayak gitu, terus terang saya nggak mendalami itu gitu. Saya melakukan kewajiban itu kayak di gereja semuanya ada khotbah ya saya mendengarkan itu yang saya tahu ya hanya sedikit-sedikit seperti itu. Terus habis itu saat saya melihat itu saya juga sempat loh iya ya kok gitu sih kayak gitu sih punya pikiran masa iya sih awal-awalnya kayak nggak seyakin itu enggak terus kayak lama-lama ngelihat iya ya kok banyak yang ganjil dan aneh kayak gitu terus akhirnya pas kapan lalu saya lihat hari Jumat apa ya yang
Bang Stanley kalau nggak salah Om ngomong tuh, aku nanya yang profilnya berlogo Superman apa terus Om Ya, ngomong oh ya. Bang Stanley kayak Dia gitu. juga baru mualaf sekitar 2 minggu apa ya? 2 bulan lah. Awalnya nggak tahu Pak Ustadz kalau dia itu ternyata mualaf kan, saya nggak begitu mengikuti kan dari siapa-siapa di situ kan, saya nggak begitu mengikuti. Cuman saya sering mendengarkan kayak tuker-tukeran, mereka tuh kayak bukan berdebat ya, contohnya kayak pendapat mereka tuh seperti ini, saya tuh cuman ngedengerin. Terus kayak ngerasa sendiri karena menurut saya, karena saya kan menjadi orang Kristen, terus saya kan Kristen dari kecil, kayak yang mereka eh, doktrin apa bahasanya ya, kayak yang mereka ajarkan kepada saya seperti ini, menurut saya loh kok gitu ya, oh iya ya, padahal kayak sering di gereja tuh kayak waktu Yesus disalibin kan dia mengucapkan kata itu bagi bagi kepercayaan kami ya, waktu Eli disalibin itu Eli 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 ya. lama sabaktani bukan? Heeh. Dari situ aja tuh kan, kalau di Kristen pasti dari saya kecil sampai gede juga itu setiap ada Paskah pasti kan diucapin kan, kayak pasti tuh khotbah itu akan keluar, tapi nggak berpikir bahwasannya oh iya ya, masa Tuhan bisa ngomong sih, minta ke Allah kenapa kok ninggalin ninggalin aku gitu, sedangkan kita kan menuhankan Tuhan itu kan, kenapa dia kalau Tuhan kok ngomong kayak gitu juga ke dirinya sendiri kayak gitu loh, baru kepikiran. Hmm. Emang selama ini, selama Anda dari kecil sampai dewasa ini, apa tidak pernah diajarkan di gereja gitu atau di sekolah minggu bahwa Yesus itu utusan begitu? Nggak pernah diajarkan gitu? Tapi kalau diajarkan tuh diajarkan Pak Ustadz. Jadi tuh kalau di gereja menurut saya itu dengan pengajaran Islam, saya nggak tahu ya, yang saya alamin sendiri ya Pak Ustadz. Itu Bukan, tuh bukan, kalau bukan pengajaran Islam, Mbak. Yang saya maksud bukan pengajaran Islam, pengajaran di Bible sendiri kan ada banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu hanya seorang utusan gitu kan? Apakah itu tidak pernah diajarkan gitu? iya, iya Pak Ustadz, maksud saya kayak gini. Pengajaran kalau yang di Islam sama di Kristen itu kan beda ya Pak Ustadz. Maksud saya gini, Mm-mm. saya kan dari kecil Kristen. Nah, bedanya kenapa saya bilang beda dengan Muslim? Kalau Muslim itu kan pengenalan itu dari nol ya Pak Ustadz. Terus Mm-mm. baru ke akhir. Kalau menurut saya yang saya alamin sendiri di Kristen itu nggak ada pengenalan dari nol. Kayak doa diajarkan, cuman dari pengajaran Alkitab itu dari nol, terus habis itu kayak step by step sampai akhir itu enggak. Saya pribadi ya, yang saya alamin seperti itu. Jadi saya nggak tahu lebih mengenai isi Alkitab itu enggak. Terus posisinya kan kayak gini Pak Ustadz. Saya dari kecil terus nyampe gede sekolah, setelah sekolah terus udah kerja, jadi tuh kerja nambah lingkungan kita juga kebanyakan tuh kan Muslim kan Pak Ustadz. Jadi tuh kayak banyak tukar pikiran sama temen, kayak temen nanya aja kayak aku nggak bisa ngejelasin, oh iya kenapa Muslim bisa ngejelasin dan aku Kristen aja kalau ditanya nggak bisa ngejelasin kayak gitu. Ya, memang bukan berarti merendahkan Kristen ya. Kristen itu kan hanya di dogma bagaimana membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan begitu. Nah, sementara mengenai ajaran Yesus yang sebenarnya itu kan tidak pernah diajarkan bahwa misalnya kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 ya. Ntar saya bukakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud, ya, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Nah, di Bible sendiri kan dijelaskan bahwa Yesus ini hanya sebagai perantara, ya, perantara Tuhan untuk manusia. Nah, sebagai perantara Tuhan, maka diberilah Yesus itu mukjizat, diberilah Yesus itu kekuatan, sehingga dia itu mampu melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang di luar nalar manusia. Contohnya, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, kalau bukan Tuhan mana bisa membangkitkan orang?
Nah, tetapi karena Yesus ini diberi kekuatan oleh Tuhan, maka dia mampu membangkitkan Lazarus. Misalnya kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai 43 ya. Di situ Yesus itu berdoa dulu sebelum membangkitkan Lazarus. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berseru, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku." Bahkan ketika Yesus melakukan keajaiban terbesar, yaitu membangkitkan orang mati, Yesus mengaku utusan. Ya, memang setiap nabi itu diberi kekuatan seperti itu. Seperti contoh Musa, bisa membelah laut. Yang bisa membelah laut hanya Tuhan. Tetapi karena Musa diberi kekuatan oleh Tuhan, maka dia bisa melakukan sesuatu yang mirip Tuhan. Tapi bukan berarti orang yang melakukan perbuatan mirip Tuhan, dia adalah Tuhan. Bukan. Melainkan mereka perantara Tuhan. Begitu Mbak ya. Itu nggak pernah dijelaskan kayak gitu di gereja Mbak? Enggak. Enggak pernah ya. Ya Alhamdulillah Anda sudah mulai terbuka cara pikirnya ya. Dan semoga setelah syahadat nanti Anda betul-betul belajar lagi di Islam sehingga semakin memperkuat Islamnya gitu. Bang Ardiansah silakan diambil alih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadku, gurundaku semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, karena saya juga udah besar dan agama itu pilihan masing-masing. Udah besar, maksudnya besar itu gimana? Sebesar apa Anda? Bisa bertanggung jawab atas Oh, kirain Anda yang badannya besar gitu, enggak kan? Iya. Oke. Usia berapa? 25. 25 tahun. Sudah menikah atau belum menikah? Belum. Belum menikah. Baik. Sering ke gereja dulunya? Sering. Tapi sekarang udah 2-3 tahun akhir ini udah jarang ke gereja. Alasannya apa? Beberapa minggu saja, apakah Mbak sudah yakin bahwasanya Islam adalah agama yang benar? Ya. Apa alasannya? Alasan saya untuk masuk Muslim. Yes. Menurut saya, Muslim itu pengajarannya jelas dan masuk logika. Bagaimana jika ada yang bilang bahwasanya ajaran Tuhan, termasuk Tuhan Kristen itu nggak bisa dijangkau oleh akal manusia? Bagaimana menurut Anda? Menurut saya, pasti kalau orang Kristen karena mereka tidak bisa menjelaskan itu ya. Makanya mereka bilang kalau kita itu harus mengimani. Karena tidak ada yang bisa mereka jelaskan. Oke, tidak ada yang mereka bisa jelaskan. Apakah Anda masih meyakini bahwasanya Tuhan bisa menjadi apapun termasuk manusia? Tidak. Kenapa? Ya, gimana Mbak? Gimana tadi jawabannya? Tuhan itu tidak berbentuk. Apakah yang tidak berbentuk itu ada? Tetapi bisa kita rasakan. Oke, baik. Intinya Tuhan nggak bisa jadi manusia? Enggak. Ya, betul sekali. Saya sedikit menanggapi bahwasanya yang dimaksud Tuhan Maha Kuasa itu bukan berarti dia bisa membuat apapun termasuk melanggar janjinya sendiri. Itu nggak bisa. Tuhan ketika sudah berjanji, dia nggak akan pernah melanggar janjinya itu sendiri. Artinya Tuhan tidak bisa melanggar janjinya sendiri. Sepakat? Sepakat? Ah, bagus. Tuhan ketika dipanggil Maha Kuasa, maka tidak mungkin Tuhan menjadi tidak Maha Kuasa. Sepakat? Nah, bagus, pintar. Alhamdulillah, kelihatannya sudah mulai
luar biasa ini pemahamannya. Semoga saya doakan dengan adanya diskusi lintas agama ini mampu menambah keimanan kita untuk meresapi dan memikirkan, menimbang dan berpikir siapakah Tuhan yang itu, karena nggak mungkin Tuhan ini ada dua. Saya sama sekali tidak mengimani bahwasanya agama yang diturunkan oleh Tuhan itu ada banyak. Tidak, agama hanya satu, yaitu Islam. Kalau negara membolehkan agama itu 5, itu hak negara, bukan hak saya pribadi. Jadi begitu. Jadi kita akan menunggu Gurunda Zuma. Insya Allah sebentar saya akan hubungi beliau lagi. Mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain. Gimana kira-kira Kang Dito, ini guru saya juga. Ya, manusia kemudian mati untuk menebus dosa manusia di tiang salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Itu apa nggak pernah terpikir kok begini ya, kok begitu ya? Apa nggak pernah mikir begitu, Mbak? Sebenarnya dulu tuh pernah nanya Pak Ustadz tentang masalah Tritunggal seperti itu. Tapi ada jawaban karena saya juga tidak begitu tahu silsilahnya dari bilangnya seperti apa. Karena kan lingkungan saya Muslim, teman banyak yang Muslim tuh banyak nanya, saya cuma menyampaikan dan saya tuh bertanya waktu itu. Waktu ada ibadah, saya nanya dan jawabannya, mungkin karena saya yang nggak sampai ataupun karena saya juga nggak mudah atau gimana dengan jawabannya, terus saya diberi pemahaman, ya udah kamu percaya dengan iman gitu. Nah, mereka nanya sama saya percaya nggak, karena saya posisi dalam gereja ya saya bilang percaya, karena tapi menurut saya juga nggak ngerti sebenarnya gimana jalannya Tritunggal, saya nggak ngerti. Tapi mereka lari lagi ke iman seperti itu. Intinya imani saja, jangan banyak tanya, karena kalau kamu ragu berdosa gitu ya. Lebih mungkin kasarnya seperti itu ya Pak. Ya. Karena ya memang mereka itu nggak akan bisa menerangkan tentang Trinitas itu dengan logis gitu ya. Iya. Dikatakan satu dalam tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bang Juma sudah hadir, alhamdulillah. Saya teruskan sedikit ya. Mereka mengatakan Tuhan itu Trinitas, 3 di dalam 1. Tapi faktanya ketika saya baca di Matius 3 ayat 16-17 itu, ketika Yesus dibaptis, itu ada 3 sosok yang berbeda di 3 tempat yang berbeda di waktu yang sama, ya kan? Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati, Yesus digambarkan seperti lelaki ganteng bermata biru berambut pirang, Bapak digambarkan seperti lelaki tua yang duduk di atas kursi roda, Daniel 7 ayat 9. Nah, bagaimana ada 3 sosok yang berbeda di 3 tempat yang berbeda dalam waktu yang sama, tapi itu adalah satu. Nah, ini sehebat apapun ya, otak manusia itu tidak akan bisa menyatukan 3 sosok yang berbeda ini menjadi satu sosok, tidak bisa. Misalnya ketika kita menyebut Yesus, tidak mungkin otak kita membayangkan Roh Kudus yang seperti burung merpati. Ketika kita menyebut Roh Kudus, tidak mungkin otak kita membayangkan Bapa yang seperti lelaki tua duduk di atas kursi roda. Sehebat apapun otak kita nggak bisa itu menyatukan itu. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu Tuhan katanya. Mbak Dewi manusia, saya manusia, Bang Ardiansah manusia. Ada berapa manusia? 3 manusia. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3 Tuhan, bukan satu Tuhan. Tidak bisa itu satu Tuhan. Saya potong satu Ki, karena Bang Zuma tadi bilang ada acara selanjutnya, maka gimana kalau kita letakkan, kita percepat. Gurunda Zuma, assalamualaikum Gurunda. Dibesarkan dong. Monitor Gurunda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Suara saya Allah. kedengeran? Masya Allah. Kedengeran Gurunda. Bikin orang ngiri aja. Alhamdulillah Gurunda, ini akan ada yang kembali kepada jalan Allah yang benar. Minta dibimbing khusus oleh Gurunda Zuma. Silakan Gurunda, tafadhol. Iya, Masya Allah. Suara saya gimana? Bagus, bagus, mantap. Yang pakai satu? Iya. Alhamdulillah. Tadinya dia dari agama mana tadi? Suaranya kecil ya. Gede bang. Ini gede. Oh iya. Suara saya. Bagus, bagus kok. Iya, maksud saya gini loh. Tunggu. Wih, Pak Dodi. Masya Allah. Sombong banget kata beliau. Sombong banget. Topi ya bagus ini. Motoran. Sekarang topinya aku masih ada di rumah. Mau dipakai? Yuk dipakai lah. Ketemu dengan Kodondi untuk yang Itu pertama. ada pendeta. Udah di rumah aja. Udah ketemu tadi. Ya kita berdua dong, masa saya sendiri. Ngapain bang semua di sini kalau nggak ikut sono? Ada musyahadat. Alhamdulillah, ya silakan. Ini saudara kita. Masya Allah, ya. Pejuang 45 nih. Assalamualaikum, Kak Dondi. Semua sehat, amin. Amin. Ternyata orangnya ganteng loh. Emang masih COVID ya? Sebaiknya close cam aja deh, bikin orang ngiri aja. Alasan lah. Close cam, ngiri aku jadinya. Ya, udah. Kapan balik Makassar? Senin. Senin. Apa saya ikut? Boleh? Hah? Boleh? Boleh aja lu. Apa? Itu dicariin tuh sama abangnya tuh. Oh ini, nah ini. Udah ketemu tadi di situ. Udah. Dia mau ngirim foto kita ke BN. Iya mau tak kirim. Wih, itu ada Pak Doditan juga tuh. Jangan. Mantap. Apa nanti bang? Di depan kali dia. Loh, katanya dipatahin tulangnya sama Bang Zuma. Kakinya. Hah? Bener? Enggak. Biasa kepleset. Dia apa yang dijorokin? Sehat ya. Tuh, Alhamdulillah. kita penting dulu sahadat. Siap. Tempat dulu kita. Ini Bang Hendra. Iya ini yang itu kan apokrifa itu. Iya benar. Apokrifa. Macet. Macet. Kak Dwi Sestu, Iya. udah bersiap ya? Kalau belum bisa open cam, yang penting KTP-nya deh. KTP-nya udah diserahkan belum? Sampun. Udah. Oh ya udah, yang Sampun, penting Ustaz. katanya udah, ya udahlah. Kalau dipaksa open cam juga belum mampu ya. Karena Bang Juma juga banyak kepentingan. Monggo. Bisa. Bisa. Yang mau syahadat ini atas nama siapa? Dwi Sestu. Iya, dibesarin. Oke, siap. Beliau belum bisa open cam tuh karena masih sedikit gitu. followernya. Ya udah kita langsung aja syahadat ya. Ya. Oke. Mbak siapa namanya? Dwi Sestu. Dwi. Iya. Dwi Sestu. Dari agama mana sebelumnya, Mbak? Kristen Protestan. Protestan. Oke. Kita mulai syahadat ya. Iya. Baik. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Ashadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna
Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Silakan mungkin dari sahabat yang lain. Masih kurang Ya. satu lagi. Masih kurang lagi. Mbak D ikuti saya. Iya. Iya. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Silakan Akbar. didoakan sahabat-sahabat yang lain. Silakan Akhi Sugi atau siapa yang ingin mendoakan. Oke, siapa yang mau mendoakan? Bang Dito, Kang Dito atau siapa? Monggo Pak Di. Oke ya, kita doakan bersama-sama. Saudaraku sekalian, semoga iman yang baru saja diperoleh oleh Mbak Dewi kekal di dalam hatinya hingga akhir hayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah, Engkau baru saja memberikan hidayahmu kepada saudariku Dwi Sestu ya Allah, sehingga beliau mengakui Engkau sebagai Tuhannya dan mengakui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasulmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Zat yang membolak-balikkan hati kami, yang menguasai hati kami, tetapkanlah iman di dalam dada kami, di dalam dada saudariku yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Jangan wafatkan kami dalam keadaan kafir atau su'ul khotimah ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah orang tua Mbak Sestu, ibunya, adiknya dan saudara-saudaranya ya Allah, sehingga menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mati masuk surga ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami, jadikanlah lisan kami lisan yang terus menyiarkan agama Islam ya Allah. Jadikanlah lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah lisan-lisan kami supaya tidak menjadi asbab turunnya azab-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya murka-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, ampunlah segala dosa ini ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa anak kami, istri kami, dosa saudara-saudara kami muslimin, muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang mengabulkan segala doa. Hanya kepadamu aku gantungkan segala doaku ya Allah, maka kabulkanlah doaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah.